Izin Pak Kasiman, bisa kita memulai coaching klinik pada sore hari ini, Pak? Oke, silakan dimulai. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dahan patah bunyinya krak karena diinjak sama Bu Titi saat ngambil buah kuini. Selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak pada sesi coaching klinik sore hari. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul melalui webinar maupun kanal YouTube pada sore hari ini. Dan Ibu Bapak, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa sejenak kepada Yang Kuasa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita bisa berjalan lancar. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Kapolda Pendidikan Guru Penggerak, yang saya hormati Ibu Bapak Subko PGP, Ibu Rita Dewi Suspalupi, Bapak Otong Kusnandi, dan Bapak Agus Rahmani. Yang saya hormati tim teknis GTK, tim SIM PKB, tim LMS, teman-teman Pokja, dan admin kelas, dan juga yang berbahagia tentunya Ibu Bapak calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul melalui webinar maupun kanal YouTube, dan mohon Ibu Bapak yang belum bisa bergabung di dalam webinar ini bisa masuk melalui link YouTube yang sudah kami infokan melalui WA kepada Ibu Bapak, dan juga berkenan Ibu Bapak yang sudah hadir di sini jika ada temannya yang tidak bisa masuk bisa diinfokan untuk masuk ke link YouTube. Baiklah Ibu Bapak, marilah kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan coaching klinik pada sore hari ini oleh Bapak Kapokja. Kepada Bapak Kasiman, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Elvida, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul sejenak untuk mengikuti coaching klinik, simulasi mengajar, dan wawancara. Yang saya hormati teman-teman, ada Sub Pokja Pendidikan Guru Penggerak, di sini ada Pak Otong, ada Mbak Rita, ada Pak Agus, kemudian juga ada tim teknis ya, Pendidikan Guru Penggerak, kemudian ada tim admin juga Pendidikan Guru Penggerak, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian ya, calon guru penggerak angkatan 9. Saya yang pertama kali ucapkan selamat Bapak Ibu telah mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9, dan Bapak Ibu sekalian sudah masuk tahap yang pertama ya, tinggal satu tahap lagi nanti akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan Bapak Ibu ya, di tahun 2023 ini direncanakan ada 3 angkatan. Kita sudah melakukan rekrutmen angkatan yang ke-8. Waktu itu kita menuliskan rekrutmen serentak angkatan 8, tapi di dalam kurungnya itu ditulis untuk angkatan 8, 9, dan 10. Jadi Bapak Ibu, angkatan 8 sebentar lagi akan diumumkan ya. Kalau nanti di angkatan 8 ternyata peserta yang lulus itu melebihi kuota, artinya kelebihan itu akan dijalankan di angkatan 9 ya. Kemudian untuk angkatan 9 apabila kuota yang lulus lebih banyak, maka akan digeser dan dijalankan di angkatan 10. Jadi dimungkinkan Bapak Ibu, walaupun nanti lulus belum tentu dijalankan sesuai angkatannya, tapi akan didistribusikan, bisa juga nanti jalannya di angkatan
8, bisa juga di angkatan 10, bisa juga di angkatan 9. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam posisi tidak bersaing dengan teman-temannya satu kabupaten kota, tapi sebenarnya Bapak Ibu sedang bersaing dengan dirinya sendiri, ya, untuk memenuhi passing grade, memenuhi batas nilai kelulusan itu. Karena apabila lulus nanti bisa didistribusikan ke 3 angkatan itu. Kemudian Bapak Ibu untuk PGP angkatan 8 posisinya sekarang rekrutmen CGP sudah selesai, kemudian rekrutmen CPP juga selesai, bahkan sudah menyelesaikan pembekalan untuk calon pengajar praktek. Saat ini yang belum selesai adalah pembekalan fasilitator nanti yang rencana akan memfasilitasi di angkatan 8. Sehingga kita masih menunggu satu tahap lagi, yaitu fasilitator. Karena apa? Pengumuman itu akan disampaikan setelah ketiga peran ini sudah selesai semua. CGP-nya nanti akan disinkronisasi dengan jumlah pengajar praktik. Kemudian pengajar praktek akan disinkronisasi dengan jumlah fasilitatornya. Jadi ini saling keterkaitan antara CGP, pengajar praktek, dan fasilitator. Kita tidak bisa mengumumkan calon guru penggerak angkatan 8 kalau PP-nya belum dipastikan. Jangan sampai kita umumkan tapi tidak ada pengajar prakteknya. Kita sudah umumkan tapi tidak ada fasilitatornya. Jadi kita posisinya nanti akan diumumkan serentak ya untuk ketiga peran ini. Jadi Bapak Ibu yang di angkatan 8 mohon sabar sejenak, paling tidak nanti di akhir bulan Maret ini atau di awal April itu harapannya sudah ada pengumuman. Karena sudah ada juga yang menunggu-nunggu pengumuman, ya sementara kita belum bisa umumkan karena masih ada beberapa yang belum selesai. Dan insya Allah nanti di akhir bulan April ya kita sudah bisa menjalankan PGP angkatan yang ke-8. Nah, kemudian yang angkatan 9, Bapak Ibu, ya ini alhamdulillah selamat kepada Bapak Ibu sekalian ya. Banyak sekali yang lulus ya, dan harapannya nanti syukur bisa lulus semua Bapak Ibu, walaupun nanti bisa dijalankan di angkatan 9 atau bisa berjalan di angkatan 10. Yang penting Bapak Ibu sekalian lulus terlebih dulu, karena nanti soal mau dijalankan di angkatan 8 atau 10, saya kira tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyaring ya atau menyeleksi begitu banyak peserta ya, karena yang mendaftar itu hampir lebih di atas 1.000, di atas 150.000 ini pendaftarnya, sementara sekarang sudah perkiraannya di atas 33.000. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tersortir. Nah, Bapak Ibu, kesalahan terbesar kadang-kadang ya dalam proses rekrutmen ini ya, terutama di tahap 1. Kesalahan terbesar adalah bagi yang sudah mencoba 2 atau 3 kali belum lulus, mereka itu mengupload lagi IC yang kemarin tidak lulus. Jelas-jelas IC-nya sudah tidak lulus, kemudian diupload lagi. Itu ya. Nah, dikiranya kita itu yang mengoreksi mesin. Nah, kita yang mengoreksi adalah asesor yang memang sudah terlatih. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian menunggu lengahnya asesor ini ya, sehingga yang sudah diupload lagi. Sampai ada yang ketiga, bahkan ada yang bertanya, Pak Kasiman, boleh enggak saya upload kemarin yang angkatan saya dan saya tidak lulus? Saya mengatakan ya boleh. Siapa yang nggak membolehkan? Cuma permasalahannya yang kemarin tidak lulus kok diulangi lagi, gitu kan?
Mohon Bapak Ibu sekalian bisa refleksikan lagi bahwa yang kemarin saja tidak lulus, kok sekarang diupload lagi? Ya hal yang sama tentu saja. Itu kesalahan yang terbesar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah proses tahap yang kedua. Saya sarankan selalu pantau di SIM PKB ya, karena kalau Bapak Ibu sekalian lewat, maka kita tidak bisa bertanggung jawab kalau lewat. Bisa juga Bapak Ibu sekalian pas lagi tidak dipantau itu tidak ada informasi. Pas Bapak Ibu sekalian keluar kota atau ke daerah yang tidak ada sinyalnya, pas waktu itu harus simulasi mengajar dan wawancara. Jadi Bapak Ibu selalu pantau dan kalau bisa berkomunikasilah satu grup, misalnya dalam satu kabupaten kota, nanti apabila yang sudah dapat informasi segera di-share dengan teman-temannya, termasuk bagaimana cara simulasi mengajar, bagaimana cara melakukan wawancara. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian ya, walaupun yang bisa masuk ke Zoom cuma kapasitasnya 3.000, dan ini lebih dari 3.000 sehingga bisa lihat di YouTube. Dan nanti di YouTube pun Bapak Ibu sekalian bisa mengulang lagi, ya, memutar lagi apa yang tadi disampaikan, apa yang belum jelas. Kalau kurang rinci lagi, Bapak Ibu sekalian bisa membuka juga coaching klinik, simulasi mengajar, wawancara untuk angkatan-angkatan sebelumnya. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kita lakukan, tapi kita secara khusus akan menyampaikan coaching klinik ya kepada teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana melakukan simulasi mengajar, kapan masuknya, terus apa saja penilaiannya, ya. Kemudian juga Bapak Ibu akan dijelaskan tentang bagaimana wawancara, bagaimana melaksanakannya, dengan acara apa, ya. Pertanyaan yang paling banyak biasanya, apakah simulasi mengajar dan wawancara waktunya terus-menerus atau dijadwalkan tersendiri? Saya sampaikan Bapak Ibu, jadwal simulasi mengajar terlebih dahulu, setelah itu Bapak Ibu sekalian akan dijadwalkan tersendiri melakukan wawancara. Jadi Bapak Ibu sekalian siapkan 2 kali kegiatan atau 2 kali seleksi ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan tempat atau nanti lokasi yang tentu saja akan kondusif dalam bentuk sinyal, sinar, kemudian termasuk juga laptop. Bapak Ibu kadang-kadang ada yang sangat bersemangat ya, sangat bersemangat. Ada daerah yang tidak ada listriknya, tidak ada sinyalnya, tapi karena semangatnya untuk ikut pendidikan guru penggerak, itu tetap ikut, ya. Kemudian bagaimana? Kemudian pergi ke kota. Sementara dari tempat Bapak Ibu semuanya ke kota itu sangat jauh, biayanya sangat mahal, itu ya. Nah, Bapak Ibu kalau hanya sekedar seleksi mungkin mampu lah sekedar seleksi. Lulus seleksi mampu karena 1 kali. Tapi Bapak Ibu untuk mendapatkan sinyal internet itu apa iya pergi ke kota itu tiap hari, pergi ke kota selama 6 bulan. Sementara transport ya pulang pergi, kemudian Bapak Ibu sekalian meninggalkan sekolah atau murid-murid kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang daerahnya tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dipertimbangkan lagi. Saya sudah sampaikan kepada Balai Guru Penggerak di provinsi masing-masing untuk memetakan daerah-daerah yang kesulitan sinyal, yang tidak ada listrik. Itu bagaimana caranya? Nanti akan dibuat namanya pendidikan guru penggerak daerah khusus itu. Tapi tentu saja harus dipetakan, diusulkan oleh Balai Guru Penggerak di wilayah masing-masing. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan dipaksakan, jangan mempersulit diri ya. Nanti Bapak Ibu sekalian malah tidak berhasil ya. Sudah biayanya sudah mahal, tenaganya, tapi ternyata sinyalnya juga tidak ada. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian silakan disimak ya dengan seksama. Karena apa?
karena ini bagian dari petunjuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Apa yang akan disampaikan nanti harapannya sudah, oh ya, saya yakin semuanya juga pengen tahu, karena aplikasi ini belum pernah paling Bapak Ibu sekalian lakukan, sehingga kapan ya saya harus wawancara, kliknya apa ya yang diklik gitu kan, terus nanti wajahnya saya seperti apa ya, sebagian mana ya nanti saya yang akan saya tampilkan. Nah, nanti silakan diikuti, semoga Bapak Ibu sekalian tercerahkan dan nanti dimudahkan, dan saya doakan semuanya lulus semua. Jadi Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka coaching klinik, simulasi mengajar, dan wawancara untuk CGP Angkatan 9 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman sudah membuka kegiatan coaching klinik pada sore hari ini. Mohon perkenan Bapak untuk masih tetap stay di room ini ya Pak. Silakan Pak off kamera. Selanjutnya Ibu Bapak, kita masuk ke sesi penjelasan. Bu Elvida ke mute. Halo, selamat sore Pak Otong. Nah, sudah. Nah, pada sesi ini akan dibersamai oleh Subko Rekrutmen, yaitu Pak Otong Kusnadi. Kepada Pak Otong, dipersilakan. Suaranya belum ada. Baik, terima kasih Uni Elvida. Suara kami terdengar dengan jelas? Jelas, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih dan sayangnya kita bisa hadir di sini, bisa bertatap maya di sini, di room ini, di mana room ini insya Allah menjadikan kita dicatatkan sebagai orang-orang yang dapat bermanfaat bagi sesama. Baik, Ibu Bapak, tadi disampaikan oleh Ibu MC, Ibu Elvida, kami diminta untuk menjelaskan terkait tata cara seleksi tahap kedua, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Izinkan kami untuk share screen. Sudah terlihat, Uni Elvida? Alhamdulillah sudah Pak Otong. Baik, terima kasih. Ibu Bapak, berikut kami sampaikan terkait tata cara seleksi simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak yang sudah sampai pada tahapan ini. Ibu Bapak hadir di sini berarti Ibu Bapak sudah lulus atau sudah lolos tahap pertama. Kalau kita lihat dari infografis seleksi calon guru penggerak angkatan 9 yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kasiman, bahwa Ibu Bapak masuk ke sini itu tidak mudah. Karena dari pendaftar sebanyak 189.263 yang lolos dari tahap 1 atau yang lolos dari tahap 1 itu sebanyak 33.729. Nah, di antaranya adalah Ibu Bapak. Oleh sebab itu kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Ibu dan Bapak semua. Nah, harapan kami Ibu dan Bapak bisa lolos ke tahap kedua. Apakah bisa lolos ke tahap 2 semuanya? Nah, seperti yang disampaikan Pak Kasiman, Ibu Bapak, walaupun di sini penyebutannya adalah untuk angkatan 9, Ibu Bapak bisa jadi nanti pada saat pelaksanaan pendidikannya di angkatan 9, namun demikian ada juga yang misalnya lolos, Ibu Bapak itu lolos, tetapi yang dilaksanakan untuk pendidikan angkatan ke-9 itu misalnya 20.000,
Sementara yang lolos ke tahap selanjutnya untuk mengikuti pendidikan itu lebih dari 20.000, maka Ibu Bapak akan diikutkan di angkatan ke-10. Jadi sekarang tunjukkan performa terbaik Ibu Bapak. Tunjukkan bahwa Ibu Bapak memang layak untuk lolos dari tahap 2 sehingga berhak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian Ibu Bapak sekilas tentang infografi seleksi calon guru penggerak. Kalau kita lihat lini masa rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 seperti ini Ibu Bapak. Untuk informasi dan pendaftaran calon guru penggerak itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan sebelumnya, yakni dari mulai tanggal 12 November 2022 tahun lalu terkait informasinya. Kemudian Ibu Bapak melakukan pendaftaran dan pendaftarannya itu ditutup pada tanggal 10 Januari 2023. Nah, setelah Ibu Bapak melakukan pendaftaran, kuncinya Ibu Bapak supaya bisa lolos adalah Ibu Bapak melengkapi berkas. Lengkapkan dulu berkasnya Ibu Bapak. Nah, kenapa? Kalau Ibu Bapak sudah lengkap berkasnya, namun Ibu Bapak lupa submit, maka ada fasilitas auto submit. Misalnya Ibu Bapak sudah berkas lengkap semuanya dari mulai KTP sampai RPP dan seterusnya, esainya juga sudah diisi, namun ternyata Ibu Bapak lupa klik tombol submit, nah ini akan di auto submitkan secara otomatis Ibu Bapak. Jadi langkah pertama, mungkin ini bisa menjadi lesson learn atau pembelajaran bagi Ibu Bapak yang belum lulus, lengkapi dulu berkas. Jadi lolos dulu dari tahap pertama. Karena seperti infografis yang tadi kami sampaikan, ternyata dari 189.000 ini yang lolos perfal, artinya berkasnya lengkap dan lain-lain hanya 66.000 Ibu Bapak. Nah, setelah lengkap berkasnya, lalu Ibu Bapak dinilai CV-nya dan esainya Ibu Bapak, atau yang disebut dengan seleksi tahap 1, dan ini sudah juga dilakukan dari tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2023. Nah, Ibu Bapak inilah yang hadir di sini yang sudah dinilai layak oleh asesor untuk maju ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan selanjutnya, Ibu Bapak akan masuk ke seleksi tahap 2, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Untuk simulasi mengajar, Ibu dan Bapak akan dilaksanakan pada tanggal 24. Kami betulkan atasnya dulu, izin Ibu Bapak. Dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2023. Adapun untuk jadwal wawancara adalah tanggal 15 April sampai dengan 13 Mei 2023. Nah, setelah itu Ibu Bapak tinggal menunggu pengumuman kelulusan seleksi tahap kedua. Ini direncanakan sekitar tanggal 24 sampai dengan 25 Mei tahun 2023. Dan Ibu Bapak yang dinyatakan lulus atau lolos tahap kedua akan diikutkan pada pendidikan guru penggerak yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan November 2023. Nah, kita kembali ke seleksi tahap kedua. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kasiman, Ibu Bapak, bahwa seleksi tahap kedua ini terpisah antara simulasi mengajar dan wawancara. Jadi seleksinya adalah lakukan dulu simulasi mengajar, kemudian setelah itu akan keluar jadwal kembali untuk wawancara. Nah, di sini untuk simulasi mengajar, itu tanggal 24 Maret sampai 13 April, Ibu Bapak silahkan dilihat secara berkala SIM PKB Ibu Bapak masing-masing. Durasinya antara 24 Maret sampai 13 April.
Nah, misalnya Ibu Bapak mendapatkan jadwal tanggal 24 Maret pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8.30 untuk simulasi mengajar. Pada tanggal 24 itu. Artinya Ibu Bapak silahkan lakukan simulasi mengajar pada tanggal tersebut. Nah, setelah itu bagaimana sampai tanggal 13 April? Nah, Ibu Bapak menunggu sampai tanggal 13 April sampai Ibu Bapak nanti keluar kembali jadwal untuk wawancara. Seperti itu Ibu Bapak. Namun demikian, apakah dimungkinkan misalnya tanggal 24 itu ada sesuatu hal, boleh nggak di-reschedule atau dijadwalkan ulang? Boleh, nanti kita akan bahas di akhir, boleh dengan catatan penjadwalan ulang hanya terjadi pada kondisi darurat atau force majeure. Kalau kondisinya mohon maaf tidak darurat atau bukan force majeure, maka Ibu Bapak wajib mematuhi jadwal yang ada di dalam SIM PKB. Oleh sebab itu, Ibu Bapak masuk ke sini tidak mudah, silahkan jadwalkan, luangkan waktu, prioritaskan waktu untuk simulasi mengajar sesuai dengan jadwal. Begitupun dengan wawancara. Nah, untuk persiapan, Ibu Bapak, sebagai persiapan kami kasih petunjuk umum seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Yang pertama adalah mohon kondisi ruangan dan pencahayaan cukup kondusif. Nah, Ibu Bapak bisa berlatih, bisa dilihat, nanti mungkin bisa sharing dengan teman-temannya, ini udah bagus belum, dan seterusnya. Dan tidak diperkenankan melakukan simulasi mengajar dan wawancara dalam perjalanan. Misalnya Ibu Bapak sedang mengendarai motor. Nah, asesor berhak untuk menghentikan simulasi mengajar atau wawancara ketika Ibu Bapak melakukan simulasi mengajar dan wawancara dalam perjalanan. Walaupun itu misalnya di dalam mobil. Ibu Bapak misalnya sambil nyetir, nah itu selain berbahaya bagi diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oleh sebab itu ini sangat dilarang melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Kalau Ibu Bapak misalnya memang harus terpaksa dalam perjalanan, silahkan berhenti dulu. Silahkan berhenti dulu, cari ruangan, cari tempat yang dianggap kondusif untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian yang kedua, karena ini dilakukan secara daring, mohon dipersiapkan perangkatnya yang untuk mendukung simulasi mengajar dan wawancara. Misalnya siapkan perangkat elektroniknya, tentu saja harus terhubung dengan internet. Jika diperlukan, silahkan gunakan cadangan internet. Misalnya Ibu Bapak kalau di sekolah menggunakan Wi-Fi, mungkin siapkan juga tethering-nya seandainya ada kendala di Wi-Fi-nya. Kemudian yang ketiga, juga siapkan alat pendukung yang lainnya. Misalnya kalau suaranya kurang jelas, nah mungkin Ibu Bapak bisa menggunakan handsfree atau headset yang bisa mendukung sehingga suara Ibu Bapak bisa terdengar dengan jelas. Kemudian yang keempat adalah Ibu Bapak silahkan berlatih menggunakan Google Meet. Karena simulasi mengajar dan wawancara kita akan menggunakan Google Meet, bukan menggunakan platform Zoom seperti ini, Ibu Bapak. Silahkan kalau yang belum diunduh, misalnya Google Meet-nya, unduh dulu. Kalau misalnya sebagai cadangan, unduh juga di HP, misalnya seperti itu, Ibu Bapak. Bagaimana cara mengunduhnya nanti dijelaskan oleh Mas Gaji setelah ini. Selanjutnya yang kelima, jika Ibu Bapak misalnya sedang melakukan simulasi mengajar dan wawancara, tiba-tiba terputus. Nah, Ibu Bapak tidak perlu panik, nggak perlu khawatir karena kita sudah alokasikan waktu yang menurut kita adalah cukup, Ibu Bapak. Silahkan misalnya terputus Google Meet-nya, dicoba lagi Ibu Bapak dengan alamat yang sama. Putus lagi, coba lagi. Putus lagi, coba lagi. Ternyata masih putus lagi, silahkan coba lagi Ibu Bapak. Nah, ternyata setelah Ibu Bapak coba dan ternyata masih menemui kendala, silahkan Ibu Bapak bisa menghubungi tim pemantau. Nah, siapa tim pemantau? Ibu Bapak nanti akan tahu namanya pemantau Ibu Bapak siapa dan nomor WA-nya
ada di SIM PKB Ibu Bapak. Silahkan, tapi kami sarankan tetap Ibu Bapak mencoba dulu secara mandiri. Kenapa? Karena satu pemantau itu bisa menangani puluhan, dalam satu waktu puluhan kandidat Ibu Bapak. Yang ketujuh, silakan persiapkan KTP asli Ibu Bapak. Persiapkan identitas, dalam hal ini KTP, Ibu Bapak kalau nggak ada KTP, ya SIM misalnya, tapi kami sarankan adalah KTP asli Ibu Bapak. Tunjukkan bahwa betul yang yang lolos ini adalah nama Ibu Bapak, nanti akan dicek juga oleh asesor, betul nggak nih yang melakukan simulasi dan mengajar dan wawancara itu adalah Ibu Bapak kandidat. Dan yang ke-8, ini Ibu Bapak, ini larangan Ibu Bapak, dilarang keras, sekali lagi, dilarang keras untuk merekam proses seleksi, apalagi menyebarkannya di media sosial, di internet, entah itu di YouTube, atau di WhatsApp, atau di Instagram, di Telegram, dan seterusnya. Ibu Bapak, ini sangat dilarang untuk merekam proses, apalagi menyebarkannya. Dan apabila Ibu Bapak kekeh tetap merekam, kemudian menyebarkannya, dan ternyata Ibu Bapak dinyatakan lulus misalnya, dan kami mendapat laporan dan memang terbukti Ibu Bapak merekam dan menyebarluaskannya, maka Ibu Bapak bisa ditinjau kembali kelulusannya, atau bisa kami batalkan kelulusan Ibu Bapak. Artinya Ibu Bapak tidak jadi lulus atau tidak jadi lolos, karena Ibu Bapak sudah kami peringatkan tidak untuk merekam dan menyebarkan proses seleksi ini. Kemudian berapa lama Ibu Bapak kita melakukan simulasi mengajar? Kalau Ibu Bapak nanti lihat di dalam SIM PKB Ibu Bapak, tertera durasi waktunya itu 30 menit misalnya Ibu Bapak. Sebenarnya pelaksanaan simulasinya itu hanya 10 menit saja Ibu Bapak. 10 menit saja untuk pelaksanaan simulasinya, di mana yang 15 menit itu persiapan Ibu Bapak, misalnya ternyata jaringannya apakah cukup kuat gitu kan, sinyalnya, apakah ada kendala dan lain-lain. Nah, disinilah 15 menit ini dialokasikan waktunya untuk persiapan. Baru pelaksanaan simulasinya adalah 10 menit, dan 5 menitnya adalah tanya jawab dengan asesor. Asesor mungkin akan ada beberapa hal yang ditanyakan atau akan dikonfirmasi kepada Ibu Bapak. Nah, mungkin Ibu Bapak ada pertanyaan, saya kan mengunggah RPP itu 45 menit misalnya kali 2 JP. Kok ini tulisannya 10 menit? Nah, ini Ibu Bapak, kami tegaskan kembali bahwa ini hanya simulasi. Jadi 45 kali 2 JP, misalnya kali 2 jam pembelajaran itu, Ibu Bapak silahkan di-brief dari mulai pendahuluan sampai penutup itu hanya 10 menit, Ibu Bapak. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah terbiasa melakukan pembelajaran atau mengajar selama 1,5 jam gitu, atau 90 menit. Sementara simulasi ini hanya 10 menit. Nah, silahkan Ibu Bapak berlatih. Silahkan berlatih, mungkin bisa sharing dengan teman-teman di Kabupaten Ibu Bapak yang sudah lulus bagaimana cara melakukan simulasi mengajar yang bisa meyakinkan asesor bahwa Ibu Bapak memang layak untuk terpilih, atau Ibu Bapak layak atau pantas untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi 10 menit itu Ibu Bapak dari mulai pendahuluan sampai penutup atau sampai evaluasi gitu. Disampaikan hanya 10 menit saja. Dan ini Ibu Bapak, untuk penyampaian simulasi mengajar ini bersifat seolah-olah ada peserta didik. Jadi Ibu Bapak bukan menyampaikan PPT seperti saya ini. Jadi Ibu Bapak seperti ngajar biasa, seolah-olah di depan Ibu Bapak itu ada murid, yang dilakukan hanya 10 menit dan bukan secara daring, tapi secara luring Ibu Bapak ya, secara luring. Nah, ini
secara khusus untuk simulasi mengajar, kami sampaikan bahwa simulasi mengajar akan dilakukan daring tanpa murid, tanpa peserta. Namun demikian, Ibu Bapak bermain peran seolah-olah di hadapan Ibu Bapak itu ada siswa atau ada peserta didik atau ada murid. Itu ya, jadi dilakukannya secara online seperti ini Ibu Bapak dengan asesor, tunjukkan ke asesor seolah-olah Ibu Bapak sedang mengajar di mana Ibu Bapak di hadapan Ibu Bapak ada murid dan dilakukannya hanya sekali lagi hanya 10 menit. Biasanya ada pertanyaan, boleh share screen nggak? Seperti ini nggak bisa Ibu Bapak, karena pembelajarannya adalah pembelajaran luring Ibu Bapak, cuma penyampaiannya daring seperti ini yang ada dinilai oleh asesor. Kemudian Ibu Bapak persiapkan perangkat yang dibutuhkan seperti kami sampaikan sebelumnya tadi, misalnya komputer kalau pakai komputer atau laptop, kalau memang dibutuhkan lagi HP silahkan siapkan. Kemudian jaringan internet tentu saja karena kita akan dilakukan simulasi mengajar itu secara daring atau secara online. Serta alat-alat yang lainnya termasuk RPP yang sudah Ibu Bapak unggah. Serta alat atau media lainnya misalnya papan tulis atau kertas flip chart, alat peraga, spidol, dan lain-lainnya. Dan sekali lagi Ibu Bapak kita hanya melakukannya dalam waktu 10 menit yang fokusnya pada pembukaan dan inti pembelajaran. Namun demikian tentu saja harus ada penutupnya Ibu Bapak ya. Kemudian settingnya adalah untuk setting metode simulasi mengajar adalah pembelajaran luring atau betul-betul tatap muka. Tadi kami sampaikan seolah-olah di depan Ibu Bapak adalah ada siswa atau ada murid atau ada peserta didik. Dan Ibu Bapak tidak diperkenankan untuk share screen seperti ini. Kemudian Ibu Bapak atur tata letak perangkat komputer Ibu Bapak yang mampu menampilkan gambar Ibu Bapak secara penuh atau minimal 70%. Kurang lebihnya 70% Ibu Bapak ya. Walaupun misalnya Ibu Bapak pengen menampilkan penuh, tapi mungkin agak jauh, suara harus tetap terdengar Ibu Bapak. Suara harus tetap terdengar oleh asesor. Kemudian default-nya Ibu Bapak saat mengajar adalah berdiri. Default-nya saat mengajar adalah Ibu Bapak sekali lagi berdiri, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang Ibu Bapak harus melakukan, misalnya simulasi mengajar itu memang harus duduk, tetapi default-nya sekali lagi ketika Ibu Bapak simulasi mengajar adalah berdiri. Kemudian pakaiannya silahkan disesuaikan dengan Ibu Bapak masing-masing seperti Ibu Bapak waktu mengajar, yakni berpakaian sopan dan profesional, ya, seperti Ibu Bapak berhadapan dengan murid Ibu Bapak sehari-hari. Nah, kalau tampilan kurang lebih seperti ini, tampilan yang diharapkan oleh asesor nanti jadi terlihat Ibu Bapak yang kiri, misalnya silahkan kalau menggunakan whiteboard silahkan, atau menggunakan misalnya flip chart juga silahkan, atau misalnya mau di rumah, Ibu Bapak juga disilahkan menggunakan papan tulis kecil juga disilahkan. Disesuaikan dengan kondisi Ibu Bapak. Yang penting Ibu Bapak sekali lagi adalah yakinkan bahwa Ibu Bapak memang layak, memang pantas untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang melalui tentu saja oleh tim penilai atau tim asesor. Nah, ini bagaimana pelaksanaan seleksi simulasi, nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Gazi di sistemnya seperti apa, namun kita bagi ke dalam 3, Ibu Bapak, ada tahapan persiapan, ada pelaksanaan, serta nanti ada lain-lainnya. Untuk persiapan Ibu Bapak, seperti disampaikan di awal, bahwa mohon disiapkan segala peralatan yang mendukung, entah itu laptopnya, entah itu desktopnya, internetnya, atau alat bantu atau media untuk pembelajaran. Kemudian Ibu Bapak login ke akun Google.
Nanti sebenarnya tinggal klik saja Ibu Bapak, nanti setelah itu login ke SIM PKB. Nanti akan didemokan oleh Mas Gaji biar Ibu Bapak tidak mengawang-awang. Nanti didemokan sekali lagi oleh Mas Gaji bagaimana klik ke SIM PKB lalu klik ke akun Google-nya seperti apa. Jadi pada saat pelaksanaan silahkan Ibu Bapak masuk ke menu simulasi mengajar kalau pada saat simulasi mengajar atau masuk ke menu wawancara kalau wawancara. Klik tautan Google Meet yang tersedia, nanti ada gambarnya seperti apa, nanti tinggal klik. Nanti akan ada 2 asesor. Nah, apabila ada 1 asesor, maka tidak jadi dilaksanakan simulasi mengajar maupun wawancara. Jadi asesor ini wajib ada 2. Kemudian Ibu Bapak silahkan tanyakan apakah videonya sudah tampil dengan jelas, suara juga sudah terdengar dengan jelas, silahkan sampaikan. Nah, ini bagian dari tadi yang 15 menit itu Ibu Bapak. Nah, nanti asesor akan melakukan verifikasi kepada Ibu Bapak, oleh sebab itu silahkan siapkan KTP Ibu Bapak. Nah, biasanya ditanya nama, kemudian alamat, nah sesuai enggak dengan yang diinputkan oleh Ibu Bapak di SIM PKB. Kemudian lakukan simulasi mengajar, ini sekitar 10 menit Ibu Bapak. Nah, asesor berhak untuk menghentikan simulasi mengajar apabila misalnya ternyata Ibu Bapak simulasi mengajarnya saking semangatnya lewat dari 10 menit, bisa sampai 15 menit misalnya. Nah, ini sekali lagi silahkan Ibu Bapak berlatih, diatur bagaimana selama 10 menit itu mencakup semuanya. Kemudian setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan. Misalnya kalau ada yang mau dikonfirmasi juga oleh asesor. Nah, setelah itu nanti setelah selesai, Ibu Bapak nanti tinggal menunggu jadwal wawancara. Kemudian lain-lain, siapkan RPP kembali ya Ibu Bapak yang sudah Ibu Bapak unggah. Nah, itu RPP itulah yang akan menjadi guidance atau panduan Ibu Bapak dalam melakukan simulasi mengajar. Topik-topiknya Ibu Bapak juga sudah melakukan. Kalau untuk RPP topiknya Ibu Bapak tentu sudah memilih karena Ibu Bapak sudah unggah. Nah, bagi Ibu Bapak yang misalnya mengajar dalam mata pelajaran bahasa asing atau dalam bahasa daerah, misalnya bahasa daerah, mengajar bahasa daerah, Ibu Bapak wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam instruksi. Dalam instruksi pembelajarannya itu sekitar 80%. Nah, 20%-nya silakan menggunakan bahasa asing tersebut atau bahasa daerah tersebut. Nah, kemudian apa yang dinilai? Nah, biasanya kan ada pertanyaan, kami ini kenapa kok kami tidak lulus? Salah kami apa? Kekurangan kami di mana? Nah, silahkan Ibu Bapak introspeksikan ke diri sendiri. Kenapa? Karena inilah kami sampaikan untuk simulasi mengajar ada 4 kompetensi yang dinilai. Sekali lagi untuk simulasi mengajar ada 4 kompetensi yang dinilai Ibu Bapak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nih, keterangannya adalah guru atau Ibu Bapak menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid, serta bagaimana kepercayaan diri Ibu Bapak dalam memimpin pembelajaran. Nah, ini Ibu Bapak yang akan dinilai, yang akan diperhatikan oleh asesor. Sekali lagi, apakah Ibu Bapak nanti mencerminkan memiliki kompetensi ini tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak kompetensinya adalah memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, Ibu Bapak itu memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakannya contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran, perencanaan penilaian pembelajaran, serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, tunjukkan bahwa Ibu Bapak memiliki kompetensi ini. Yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, guru atau Ibu Bapak melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Dilakukan enggak? Nah, nanti kalau Ibu Bapak, kok saya enggak lulus? Nah, lihat aja Ibu Bapak memenuhi kompetensi ini tidak. Silakan refleksikan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak yakin bahwa Ibu Bapak
memenuhi kompetensi-kompetensi ini, tinggal Ibu Bapak tunjukkan, yakinkan kepada asesor bahwa Ibu Bapak memang layak dan memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Dan yang keempat adalah kompetensi mendesain proses belajar yang mengajar yang efektif. Ini Ibu Bapak ya, simulasi mengajar. Yakinkan kepada, sekali lagi, pada asesor, Ibu Bapak memiliki kompetensi ini. Nah, selanjutnya untuk wawancara, Ibu Bapak, untuk wawancara waktunya 60 menit. Kalau Ibu Bapak lihat nanti di SIM PKB kok durasinya 90 menit. Nah, 30 menit itu adalah untuk persiapan dan lain-lain. Untuk proses, untuk wawancaranya sendiri dilakukan sekitar 60 menit. Nah, seleksi wawancara ini dilakukan sesuai dengan jadwal, Ibu Bapak ya. Kemudian mohon juga sekali lagi dipersiapkan perangkatnya yang dibutuhkan untuk wawancara. Kemudian silahkan jawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Ibu Bapak. Dan sekali lagi, jika Ibu Bapak mengalami kendala, misalnya tengah jalan terputus, nggak usah panik, karena kita sediakan waktunya itu 90 menit, Ibu Bapak, sehingga kalau ada antisipasi, misalnya terjadi putus jaringan dan lain-lain, nah waktunya di sini kita untuk mencoba dan mencoba lagi. Nggak perlu panik, karena kami berdasarkan pengalaman, ini cukup Ibu Bapak waktunya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak belum berhasil juga masuk lagi ke Jimit, silahkan Ibu Bapak menghubungi pemantau kalau memang benar-benar Ibu Bapak mengalami kesulitan. Ini tampilan yang diharapkan saat seleksi wawancara Ibu Bapak. Nah, untuk wawancara silahkan Ibu Bapak nyamannya sampaikan ke asesor seperti ini. Sudah bisa dilakukan wawancara belum? Misalnya Ibu Bapak mau berdiri, mau duduk, nah ini silahkan sampaikan kepada asesor, karena ini durasinya cukup panjang, Ibu Bapak, sekitar 60 menit. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya, kalau tadi saat simulasi mengajar ada 4 kompetensi yang diharapkan, bagaimana dengan wawancara? Nah, untuk wawancara, Ibu Bapak paling tidak harus memiliki 8 kompetensi. Nah, 8 kompetensi itu apa? Yang pertama adalah tujuan atau misi. Nah, tunjukkan Ibu Bapak juga memiliki tujuan atau misi. Ibu Bapak memiliki kompetensi ini. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi, tujuan, atau misi? Ini sebenarnya ada di dalam surat Ibu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak misalnya terbatas melihat di sini karena sekilas-sekilas, baca kembali di dalam suratnya. Menjalani panggilan hidup sebagai, mohon maaf, ini pengajar praktik atau guru, atau pengajar praktik atau guru penggerak atau fasilitator sekalipun, yang berdampak positif secara luas bagi anak yang didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Kemudian membangun hubungan positif. Apakah Ibu Bapak memiliki kompetensi ini? Tunjukkan sekali lagi Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak memiliki kompetensi ini. Kemudian yang ketiga adalah daya juang atau resiliensi. Tunjukkan juga sekali lagi kompetensinya Ibu Bapak kepada tim penilai. Selanjutnya adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Selanjutnya adalah yang kelima adalah pembelajaran yang berkelanjutan, continuous learning, Ibu Bapak, bahwa Ibu Bapak itu adalah sebagai pembelajar juga. Kemudian mengembangkan orang lain. Yang ketujuh adalah kematangan beretika. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang diharapkan Ibu Bapak, atau inilah yang akan dinilai, inilah yang akan dilihat oleh asesor. Sehingga Ibu Bapak nanti ketika, mohon maaf, tidak lulus atau gagal, silahkan merefleksikan diri. Jangan-jangan ada kompetensi ini yang belum saya miliki, atau belum, kalaupun saya sudah miliki, tetapi saya lupa menunjukkan kepada asesor. Nah, sekarang waktunya tunjukkan Ibu Bapak untuk saat wawancara memiliki 8 kompetensi ini. Nah, tadi di awal kami sampaikan Ibu Bapak bahwa kapan Ibu Bapak bisa penjadwalan ulang. Nah, ini bisa Ibu Bapak menjadwalkan ulang hanya dalam kondisi post major.
Nah, namun demikian Ibu Bapak juga akan didiskualifikasi jika kondisinya tidak force majeure. Nah, kita lihat pada kondisi mana kita didiskualifikasi atau pada kondisi mana dijadwalkan kembali. Ibu Bapak bisa didiskualifikasi apabila pertama, Ibu Bapak telah dihubungi oleh pemantau baik WA maupun per telepon, ternyata Ibu Bapak mengundurkan diri. Kalau Ibu Bapak udah menyatakan mengundurkan diri, baik per telepon atau WA, atau Ibu Bapak mengajukan menggunakan surat, maka otomatis didiskualifikasi. Kemudian Ibu Bapak tidak mengetahui jadwal karena tidak peduli terhadap jadwal. Nah, tidak peduli setelah dihubungi oleh pemantau, tidak menunjukkan etikat untuk meminta penjadwalan ulang misalnya. Ibu Bapak di SIM PKB tertulis tanggal 24 misalnya pukul 8. Nah, Ibu Bapak cuek aja tiba-tiba datang pukul 9. Nah, Ibu Bapak bisa didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Bapak tidak dapat dihubungi oleh pemantau sampai akhir sesi Jimit, baik simulasi mengajar maupun wawancara. Ibu Bapak setelah dihubungi, ternyata Ibu Bapak ganti nomor, dan karena tim pemantau itu tidak tahu juga nomor lainnya misalnya, maka dan Ibu Bapak abai melihat SIM PKB, maka ketika asesor setelah 15 menit menunggu Ibu Bapak dan Ibu Bapak tidak hadir, maka Ibu Bapak akan langsung didiskualifikasi. Nah, itu untuk kondisi didiskualifikasi. Bagaimana dengan kondisi pada saat penjadwalan kembali? Pertama, sambungan internet Ibu atau Bapak ternyata mengalami kendala teknis. Atau sebaliknya, asesornya yang mengalami kendala teknis. Nah, kalau ada kendala ini, maka bisa dijadwalkan ulang. Ini setelah dicoba tentu saja, sehingga ya proses seleksinya atau penilaian tidak bisa dilakukan. Nah, ini bisa dijadwalkan kembali. Kemudian adanya force majeure. Jadi memang hal-hal yang menyebabkan seleksi simulasi mengajar wawancara itu perlu dibatalkan. Misalnya mohon maaf ada musibah, bencana alam, meletus, banjir, dan sebagainya. Nah, silahkan sampaikan oleh kandidat ke pemantau. Ternyata kami nggak bisa melaksanakan ini karena ini, dan itu termasuk yang force majeure, sehingga bisa dijadwalkan ulang. Adapun penjadwalan ulang, Ibu Bapak boleh dilakukan hanya pada rentangan waktu tertentu saja, sesuai yang di awal. Tidak boleh melewati batas. Kalau melewati batas, berarti Ibu Bapak otomatis akan didiskualifikasi. Kemudian salah satu tim asesor tidak hadir, jadi tadi wajib dihadiri oleh 2 asesor. Dan berapa kali Ibu Bapak bisa melakukan penjadwalan ulang? Hanya 1 kali kesempatan. Sekali lagi, hanya 1 kali kesempatan dan dalam kondisi force majeure. Nih Ibu Bapak, yang lain-lain kami mengingatkan ulang kembali. Yang pertama, mohon bersabar selama proses seleksi, baik simulasi mengajar maupun wawancara. Misalnya Ibu Bapak terkendala dan ternyata membutuhkan bantuan pemantau. Nah, mohon bersabar kalau misalnya tidak langsung direspon. Kenapa? Karena jangan-jangan pemantau ini juga sedang menangani kandidat yang lain. Oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa silahkan Ibu Bapak tangani sendiri. Menghubungi pemantau itu jika dan hanya jika memang betul-betul diperlukan. Dan ternyata Ibu Bapak memang memerlukan pemantau, mohon bersabar seandainya ternyata agak slow respon misalnya seperti itu. Kemudian Ibu Bapak, nah ini sambungan listrik, sekali lagi kami ingatkan kalau perlu udah tahu jadwal Ibu Bapak, cas penuh itu HP, laptopnya, dan lain-lainnya memang yang diperlukan. Untuk misalnya terjadi gangguan, kesulitan masuk ke ruang Jimit, sekali lagi silahkan dicoba berkali-kali. Kalau memang Ibu Bapak masih menemui kendala, baru menghubungi pemantau. Dan yang tak lupa kembali kami ingatkan, dilarang untuk merekam proses seleksi apalagi menyebarkannya, Ibu Bapak. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, nah seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Bapak diminta untuk menunjukkan performa terbaik Ibu Bapak kepada asesor. Namun demikian kami juga punya standar untuk asesor
asesor ini wajib lulus dari diklat juga, namanya TSI. Nah, dan selama proses juga kita menilai asesor. Salah satunya adalah kinerja asesor itu berdasarkan dari penilaian Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak kami harapkan setelah Ibu Bapak nanti melakukan proses wawancara, nanti di akhir wawancara Ibu Bapak akan mendapatkan notifikasi atau informasi terkait kinerja asesor. Silahkan dibaca Ibu Bapak notif tersebut atau informasi tersebut dengan seksama. Ini nggak ada batas waktunya, misalnya sekian menit. Pelan-pelan saja Ibu Bapak baca yang menurut Ibu Bapak, oh kalau paham, klik lanjut. Nah setelah itu silahkan isi formulir umpan balik kinerja asesor. Nah, umpan balik ini dari Ibu Bapak adalah sebagai nanti masukan bagi kami terhadap kinerja asesor, sehingga asesornya pun terstandar juga Ibu Bapak. Harapan kami adalah jawaban dari Ibu Bapak itu adalah jujur dan terbuka, sesuai benar-benar gambaran proses yang wawancara Ibu Bapak lakukan yang baru saja Ibu Bapak ikuti. Demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Kami sampaikan kepada Ibu Bapak selamat, sekali lagi selamat atas pencapaian Ibu Bapak sampai tahap ini, dan kami berharap Ibu Bapak bisa menunjukkan performa terbaik nanti pada saat seleksi tahap kedua, dan Ibu Bapak bisa melanjutkan sampai ke pendidikan nanti selama 6 bulan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong atas penjelasannya. Selanjutnya kita nanti ada sesi tanya jawab. Ibu Bapak juga bisa bertanya melalui Q&A atau kolom chat atau juga nanti live. Tapi kita nanti membuka untuk tanya jawab itu di sesi terakhir ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan SIM PKB. Di sini sudah hadir Mas Gazi dari tim SIM PKB. Selamat sore Mas Gazi. Selamat sore Bu Elvida. Silakan Mas Gazi. Terima kasih Bu Elvida. Mohon izin Bapak Ibu, salam kenal. Saya Gazi dari tim pengembang SIM PKB. Sama Bapak Ibu sore ini akan coba kita simulasikan bagaimana tata kelola simulasi mengajar dan wawancara melalui aplikasi SIM PKB. Sebelumnya selamat Bapak Ibu, calon kandidat guru penggerak angkatan 9 sudah lolos seleksi tahap 1, kemudian akan dilanjut untuk proses seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Mohon izin, sekilas akan saya coba bagikan begitu kepada Bapak Ibu mengenai tata kelola simulasi mengajar dan wawancara melalui aplikasi SIM PKB. Mohon izin share screen. Tampil ya Bapak Ibu. Sekilas saya akan coba, sekilas akan saya coba simulasikan nantinya bagaimana mengakses akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, kemudian melalui menu apa untuk mulai akses modul menu simulasi mengajar dan wawancara. Baik, sebelumnya sedikit Bapak Ibu untuk dapat berbagi mengenai materi, mengenai tata kelola simulasi mengajar dan wawancara melalui aplikasi SIM PKB untuk kandidat guru penggerak angkatan 9. Tentunya Bapak Ibu nanti silakan akses atau login pada akun SIM PKB masing-masing. Segera saja dicoba, semoga tidak lupa begitu password loginnya. Untuk akses atau login, silakan akses melalui portal SIM Guru Penggerak. Waktu pelaksanaan untuk simulasi mengajar yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2023.
wawancara mulai tanggal 18 April sampai dengan 13 Mei 2023. Ini contoh portal atau form login ke akun SIMPKB masing-masing, di mana Bapak Ibu nanti login menggunakan surel pribadi atau nomor UKG, atau bisa juga menggunakan email belajar.id. Pastikan kata sandinya tidak lupa, silakan segera dicek. Jika lupa kata sandi, Bapak Ibu bisa melakukan prosedur untuk reset atau menggunakan fitur lupa kata sandi yang sudah disediakan pada aplikasi. Bapak Ibu, saat ini sudah muncul begitu kotak dialog informasi mengenai informasi kelulusan Bapak Ibu pada seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 9, di mana nantinya Bapak Ibu akan muncul modul atau menu seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Nah, saat ini mungkin belum muncul di sisi Bapak Ibu masing-masing karena masih proses plotting jadwal oleh asesor. Nantinya akan otomatis muncul ketika proses plotting jadwal sudah selesai dilakukan, kemudian sistem akan secara otomatis mengenerasikan data atau jadwal Bapak Ibu untuk simulasi mengajar dan wawancara. Silakan mulai nanti sore, kemudian besok hingga lusa dicek secara berkala di akun SIMPKB masing-masing apakah sudah muncul jadwalnya pada akun SIMPKB masing-masing. Nantinya tampilannya seperti ini. Modul menunya adalah seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Langkah selanjutnya, jika Bapak Ibu modul menunya sudah muncul di akun masing-masing, silakan pertama masuk dulu pada fitur menu seleksi simulasi mengajar untuk melakukan konfirmasi jadwal. Caranya pada kolom atau menu seleksi simulasi mengajar, klik saja detail jadwal. Di sana ada tombol detail jadwal. Lalu Bapak Ibu nanti akan diarahkan pada halaman detail jadwal simulasi mengajar masing-masing. Di sana diinformasikan ada kolom konfirmasi jadwal di bawah atau nomor 3 yang sesuai saya tampilkan di layar ini. Langkah pertama, silakan klik tombol konfirmasi jadwal. Lalu nanti sistem akan mengarahkan pada halaman detail simulasi mengajar. Setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi jadwal masing-masing, silakan catat tanggal. Di sana ada tanggal, diinformasikan tanggalnya, di hari apa, kemudian memperoleh sesi atau slot jadwal jam berapa. Sebagai catatan, waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Barat. Pada halaman tersebut juga terdapat kolom informasi kontak person atau nomor WA tim pemantau. Silakan Bapak Ibu catat nantinya ketika sudah bisa masuk pada halaman ini. Seperti apa tampilannya nanti akan coba kami demokan agar lebih detail alur tata kelola mengakses simulasi mengajar dan wawancara. Secara keseluruhan seperti ini tampilannya untuk seleksi simulasi mengajar. Pertama Bapak Ibu lakukan konfirmasi jadwal, kemudian akan tampil detail jadwalnya, catat pada lokal atau handphone masing-masing, begitu bisa menggunakan alarm atau di Google Calendar lebih enak gitu nantinya ketika sudah mendekati hari pelaksanaan simulasi mengajar maupun wawancara akan ternotifikasi secara otomatis. Ini adalah jadwal atau tabel slot sesi ujian tiap-tiap slot, mulai dari slot 1 hingga slot 9, jamnya akan didetailkan mulai jam 8.30 sampai dengan jam 9 WIB untuk slot 1 hingga slot 9 pukul 18.30 sampai dengan 19.00. Lalu ketika Bapak Ibu sudah masuk hari pelaksanaan simulasi mengajar, kembali silakan login sebelum atau minimal 30 menit sebelum waktu pelaksanaan simulasi mengajar. Masuk kembali pada menu seleksi simulasi mengajar, lalu klik detail jadwal Anda, akan diarahkan pada halaman seperti ini. Selanjutnya ketika sudah masuk di waktu atau sesi yang Bapak Ibu peroleh,
klik saja tombol tautan Google Meet yang ada pada halaman tersebut. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu cukup klik saja di hari H nanti, klik, otomatis sistem akan mengarahkan Bapak Ibu pada Google Meet atau ruang pertemuan yang akan digunakan untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara nantinya. Sedikit tips dari kami, pastikan Bapak Ibu ketika login menggunakan SIMPKB pada browser tertentu, juga sedang aktif login pada akun Gmail masing-masing yang mana nanti Bapak Ibu gunakan untuk akses Google Meet. Simulasinya seperti ini, Bapak Ibu nanti klik tombol simulasi mengajar, lalu sistem akan mengarahkan pada ruang virtual. Di sana terdapat tombol ask to join atau permintaan untuk bergabung. Silakan klik tombol tersebut, tunggu hingga tim penilai untuk mengizinkan Bapak Ibu masuk pada ruang virtual tersebut. Proses simulasi mengajar berlangsung hingga sesi berakhir. Bapak Ibu akan kembali pada halaman detail jadwal simulasi mengajar, silakan ditutup atau klik saja tombol silang di pojok kiri atas. Selesai untuk proses simulasi mengajar. Kami informasikan kembali tips ujian, pastikan Bapak Ibu bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai. Total waktu dibutuhkan per sesi adalah 30 menit untuk simulasi mengajar. Koneksi jaringan internet pastikan stabil, baterai perangkat laptop maupun handphone terisi penuh atau tersambung pada arus listrik. Pastikan dalam keadaan aktif login akun Google Mail atau Gmail pada peramban browser yang sama. Jika Anda menggunakan gawai atau smartphone, pastikan sudah menginstal aplikasi Google Meet pada handphone masing-masing. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti menggunakan handphone, begitu barangkali terkendala perangkat di laptopnya, sehingga terpaksa menggunakan handphone, maka pastikan sudah menginstal aplikasi Google Meet pada handphone masing-masing. Jika menggunakan Android, masuk pada Play Store dahulu, lalu cari Google Meet, install, dan pastikan login pada akun Gmail untuk aplikasi Google Meet tersebut. Sama caranya nantinya akan diarahkan pada aplikasi Google Meet yang terpasang pada handphone masing-masing ketika Bapak Ibu klik tombol simulasi mengajar yang ada di SIMPKB melalui browser yang ada di handphone tersebut. Wawancara dilaksanakan tanggal 18 April sampai dengan 13 Mei 2023. Aturan seleksi wawancara sudah disampaikan secara detail oleh Pak Oteng Jawal tadi, mengulang sekilas saja. Kandidat yang dinyatakan diskualifikasi pada seleksi mengajar otomatis tidak dapat mengikuti wawancara. Sehingga pastikan Bapak Ibu untuk proses simulasi mengajar Bapak Ibu tidak diskualifikasi. Pastikan menunjukkan performa yang terbaik pada proses simulasi mengajar agar nantinya dapat lolos pada tahapan selanjutnya yaitu seleksi wawancara. Materi wawancara seputar esai yang diisi peserta, waktu 1 jam untuk persiapan dan integrasi nilai 30 menit sehingga total mulai dari persiapan hingga proses wawancara adalah 90 menit. Terakhir, setelah proses wawancara selesai, Bapak Ibu diminta untuk mengisi umpan balik asesor. Umpan balik asesor, Bapak Ibu akan isi instrumen penilaiannya terhadap asesor yang melakukan proses seleksi wawancara setelah sesi wawancara Bapak Ibu telah lakukan. Tampilannya seperti ini, nantinya Bapak Ibu masuk saja pada modul menu wawancara. Kemudian sistem akan memberikan kotak dialog seperti ini, akan menanyakan apakah sudah selesai melakukan proses wawancara. Jika sudah, pilih ya, dan klik lanjut. Sistem akan mengarahkan Bapak Ibu ke instrumen penilaian umpan balik terhadap asesor. Tampilannya seperti ini nantinya, terdapat beberapa instrumen penilaian, silakan diikuti dan diisikan sesuai dengan pengalaman proses wawancara yang telah Bapak Ibu selesai lakukan. Untuk panduan, Bapak Ibu bisa akses saja nanti di situs bantuan.simikb.id, cari pada konten
panduan guru penggerak. Lalu cari konten panduan untuk mulai simulasi mengajar. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin sekilas akan saya coba demokan tata kelola akses akun SIMPIK-KB masing-masing hingga bisa masuk pada tahapan atau fitur menu simulasi mengajar dan wawancara. Baik, terima kasih Mas Gazi. Ibu Bapak yang mau bertanya, coba saya lihat dulu di Q&A ya yang sudah bertanya. Oh, ada yang bertanya tadi, Bapak, bagaimana bila sedang pelaksanaan simulasi mengajar 10 menit, tiba-tiba sinyal hilang atau terputus, bagaimana solusinya? Demikian Mas Otong. Berkenan dijawab Mas Otong. Halo, Pak Otong, apakah masih bersama kita? Ya, Uni tidak. Tadi kelihatannya Mas Gaji juga belum selesai, mau demo sesuatu dulu mungkin ya, Uni. Tadi katanya sudah bukan? Oh belum. Mas Gazi Mungkin ada? Bu bisa sedikit, mungkin bisa saya simulasikan untuk. Oh baiklah, saya kira tadi sudah karena di sini ramenya luar biasa. Siap. Mohon izin saya lanjutkan. Ya, Bu ya, Elvita, Mas Pak Gazi. Otong. Silakan, Bapak Ibu silakan Mas sekalian, Gazi. mohon izin. Baik, tampil ya Bapak Ibu. Ini adalah akun demo yang coba kita pakai nantinya untuk simulasi cara login di akun SIMPIK-KB, kemudian akses di halaman beranda guru penggerak masing-masing. Tampilannya seperti ini nantinya, di mana Bapak Ibu memiliki dua akses menu untuk seleksi tahap 2, yaitu seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Mohon diabaikan sementara untuk tanggal pelaksanaan di sini, nantinya akan menyesuaikan sesuai dengan lini masa yang sudah ditentukan dari program guru penggerak untuk angkatan 9 pada proses seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Saya akan coba demokan. Pertama, Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi jadwal. Dari halaman beranda Bapak Ibu langsung saja pilih menu seleksi simulasi mengajar atau klik pada kolom seleksi mengajar, klik tombol detail jadwal. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman seleksi simulasi mengajar seperti ini. Di sini atau pada halaman tersebut terdapat kolom info kontak tim pemantau. Silakan dicatat namanya, kemudian nomor WA atau kontak yang dapat dihubungi tim pemantau tersebut. Silakan dicatat, nantinya sangat membantu gitu ketika Bapak Ibu misal menemukan kendala saat proses seleksi simulasi mengajar maupun wawancara. Sistem juga menyediakan fitur otomatis bisa mengirimkan WhatsApp melalui web dengan cara klik icon WhatsApp di sana. Nantinya akan membuka jendela baru, tinggal melanjutkan untuk proses WhatsApp ke pemantau tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan konfirmasi jadwal, pada halaman yang sama, gulir saja halaman ke bawah, klik tombol konfirmasi jadwal, tampilannya seperti ini, terdapat kotak dialog, catat tanggal, hari, dan waktu sesinya, lalu centang kesediaan pada kolomnya sudah disediakan, lalu terakhir klik tombol konfirmasi jadwal. Selesai, tentunya Bapak Ibu sudah mencatat hari, tanggal, dan sesi yang diperoleh untuk proses simulasi mengajar tersebut. Ketika hari H, masuk kembali pada modul menu yang sama. Di halaman tersebut, klik tombol detail jadwal Anda. Sistem akan mengarahkan pada halaman sesi simulasi mengajar. Nah, Bapak Ibu cukup klik tombol yang ada di sana, di mana sistem akan mengarahkan Bapak Ibu pada ruang virtual di Google Meet
yang digunakan nantinya untuk proses simulasi mengajar maupun wawancara. Bapak Ibu akan lebih memudahkan ketika Bapak Ibu di browser yang sama, di mana Bapak Ibu mengakses akun SIMPKB juga sudah aktif login akun Gmail masing-masing. Namun jika tidak aktif akun Gmail, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu cukup login saja nantinya dengan cara menginputkan nama di sana, kemudian ask to join, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin permintaan untuk bergabung, tunggu hingga tim penilai yang mengizinkan Bapak Ibu masuk pada ruang virtual tersebut. Proses simulasi mengajar dan wawancara nantinya akan berlangsung di ruang virtual Google Meet tersebut. Jika sudah selesai, silakan kembali pada halaman SIMPKB tersebut. Cukup klik tombol silang di sana, maka proses simulasi mengajar selesai. Begitu juga untuk proses seleksi wawancara, tidak jauh berbeda nantinya Bapak Ibu. Jika di proses seleksi simulasi mengajar terdapat tahapan konfirmasi jadwal, lalu klik tombol atau tautan Google Meet, begitu juga di proses seleksi wawancara nantinya. Terdapat tombol konfirmasi jadwal untuk wawancara, mana diinfokan juga tanggal dan waktu sesi pelaksanaan wawancara Bapak Ibu nantinya. Tahapannya sama, ketika sudah masuk hari H pelaksanaan wawancara, Bapak Ibu tinggal klik tombol tautan Google Meet yang sudah disediakan pada sistem. Kira-kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Elvida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mas Gazi, kita tadi coba cek dulu yang ada di kolom Q&A. Jadi kita awali dengan dari Bu Rusliati. Jika tiba-tiba sedang simulasi, kemudian sinyalnya hilang, seperti apa penanganannya Pak Otong? Silakan Pak Otong. Ya, Ibu Bapak, kalau memang pertama begini, simulasi mengajar, sekalian beberapa mungkin ya menjawab pertanyaan Ibu Bapak, bahwa simulasi mengajar itu dilakukan hanya 10 menit, Uni. Sekali lagi hanya 10 menit. Nah, 10 menit ini dari mulai pendahuluan sampai penutup, Ibu Bapak. Sehingga ada yang bertanya, boleh nggak kami share screen? Tidak diperkenankan share screen, karena sekali lagi ini adalah simulasi mengajarnya adalah seolah-olah di hadapan Ibu Bapak adalah ada siswa. Kemudian selanjutnya, boleh nggak kami, nah di sini di chat juga ada, boleh nggak kami share PPT Ibu Bapak, sebaiknya tunjukkan performa Ibu Bapak. Kalau PPT misalnya Ibu Bapak buat PPT 10 PPT, dan masing-masing disampaikan hanya dalam 2 menit, itu melebihi dari 10 menit Ibu Bapak. Silahkan strateginya diatur. Strateginya sekali lagi diatur. Ibu Bapak mungkin pengen terlihat performanya bagus dengan menunjukkan kemahiran teknologi, itu boleh-boleh saja, tetapi sekali lagi mohon diperhatikan waktunya hanya 10 menit Ibu Bapak. Kemudian selama 10 menit itu adalah simulasi mengajarnya. Bagaimana ketika misalnya Ibu Bapak baru 2 menit jaringan terputus. Nah, jaringan terputus dan Ibu Bapak silahkan coba masuk kembali. Karena waktunya, sekali lagi durasinya kita kasih itu sekitar 30 menit untuk simulasi mengajar. Walaupun pelaksanaan simulasi mengajarnya hanya 10 menit. Baru 2 menit terputus, coba lagi Ibu Bapak. Pasti ditunggu oleh asesor. Coba lagi, kalau Ibu Bapak tidak bisa, segera hubungi misalnya tim pemantau. Seperti itu Uni SOP-nya. Kalau misalnya waktunya sudah 8 menit atau 9 menit dan menurut asesor tidak perlu diulang, misalnya dianggap sudah selesai, ya sudah. Makanya diperhatikan Ibu Bapak waktunya. Kalau memang sekali lagi menemui kendala, silahkan coba lagi. Kalau memang belum berhasil, segera menghubungi pemantau. Seperti itu nih. Baik Pak Otong, ada lagi yang bertanya. Jadi beliau mengganti nomor HP, sehingga nomor HP yang ada di SIMPKB
tidak salah waktu entry. Apakah bisa dibetulkan seperti itu Pak Otong? Karena beliau tidak bisa menerima WA pengumuman. Nah ini tepatnya Mas Gaji, ini karena terkait sistem. Monggo Mas Gaji. Silakan Mas Gazi. Untuk saat ini karena proses pengisian data profil itu ada di tahapan pendaftaran, sementara tidak ada fitur untuk update nomor HP, cukup Bapak Ibu nanti kontak saja ke tim pemantau, mungkin ya Pak Otong ya, untuk mengupdate nomor handphone yang baru tersebut agar tim pemantau juga dapat ternotifikasi. Kira-kira seperti itu. Tapi itu kan solusinya kalau beliau mencek SIM PKB ya. Betul. Bukan melalui operator sekarang ya, Mas Gazi bisa langsung ke SIM PKB ya? Iya, untuk kontak yang dipakai di SIM PKB adalah nomor handphone waktu yang bersangkutan. Mendaftar ya? Baik. Kemudian izin bertanya, di SIM PKB saya belum muncul pengumuman untuk kelulusan tahap 1, tetapi di laman guru penggerak saya sudah bisa mendownload pengumumannya. Saya khawatir tertinggal jadwal untuk simulasi mengajar dan wawancara. Solusinya seperti apa dari Pak Asep? Baik. Mas Otong silakan. Ya Uni, kalau misalnya ada perbedaan atau Ibu Bapak belum menerima pop-up misalnya seperti itu, namun Ibu Bapak sudah bisa mengunduh surat kelulusan dari laman atau dari portal guru penggerak, itu juga sudah resmi Uni. Berarti yang bersangkutan dinyatakan lulus. Nah sekarang adalah langkah selanjutnya adalah sekarang silahkan sering-sering atau mengecek secara berkala SIM PKB. Baik, kemudian dari Bu Sri atau Pak Sri Bintang, bolehkah memakai LCD pada saat simulasi mengajar? Sepertinya tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Kemudian penjelasan tentang topik mengajar untuk kepala SLB. Silakan Pak Otong. Ibu Bapak, untuk topik RPP itu kan Ibu Bapak sekarang kan posisinya sudah mengunggah atau mengupload RPP tersebut. Nah, silahkan gunakan RPP itu sebagai acuan pada saat simulasi mengajar nanti. Seperti itu nih. Jadi silahkan gunakan RPP yang sudah Ibu Bapak unggah, apapun itu topik yang Ibu Bapak unggah. Kemudian yang perlu diperhatikan sekali lagi waktunya. Kami berkali-kali menyampaikan waktunya 10 menit. Kalau Ibu Bapak misalnya menyampaikan atau menuliskan di RPP itu 3 jam, silahkan bawakan dalam 10 menit saja. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Bu Andriana, tadi kan diinfokan tidak boleh menggunakan proyektor, sedangkan beliau semua PPT-nya sudah ada melalui proyektor. Bagaimana solusinya? Apakah bisa menggunakan papan tulis seperti itu? Silahkan gunakan media yang menurut Ibu Bapak menunjang. Sekali lagi Uni, cuma pengalaman ada yang menggunakan PPT malah terfokus ke PPT-nya, bukan pada penunjukan kompetensi yang diharapkan atau yang dinilai oleh asesor. Silakan baca kembali Ibu Bapak, disimak kembali kompetensi apa yang dinilai. Baik. Kemudian ini dari ada Pak Asep nih, Mas Gazi. Jika penulisan email pribadi di profil, apakah bermasalah? Jadi dia menggunakan email pribadinya, Mas Gazi. Dari Pak Asep. Mendaftar ya Bapak Ibu? Iya. Tidak masalah, saya rasa mungkin ada pertimbangan lain Pak Otong, namun sebagai catatan di saat pendaftaran memang kami sediakan 2 kolom inputan email, begitu, email pribadi dan satunya email dengan domain belajar.id. Tentunya Bapak Ibu yang lolos di tahap 1 ini sudah masuk atau sudah menginputkan email dengan belajar.id masing-masing. Karena jika tidak diinputkan email belajar.id, maka Bapak Ibu tidak bisa mengirimkan berkas. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Gazi. Selanjutnya dari Pak Rian Andriawan, apakah boleh menggunakan RPP yang berbeda dari yang sudah di-upload untuk simulasi mengajar? Silakan Pak Otong. Ibu Bapak, RPP itu bisa dilihat, bisa diunduh oleh asesor. Bisa dilihat, bisa diunduh oleh asesor juga oleh pemantau. Sehingga saran kami adalah tetap gunakan RPP yang sudah diunggah oleh Ibu Bapak.
sekali lagi gunakan RPP yang sudah diunggah oleh Ibu Bapak, karena akan dibaca juga oleh asesor. Namun demikian, kok asesor itu menilai berdasarkan kompetensi, sekali lagi nih kami penekanan berkali-kali, kompetensi-kompetensi yang sudah disampaikan oleh kami tadi. Seperti itu. Jadi Baik, mohon Pak. dipelajari suratnya, Ibu Bapak, sekali lagi di situ disampaikan kompetensinya yang akan dinilai. Kemudian ada yang bertanya juga Pak Otong, mengajar 10 menit, 5 menit tanya jawab. Maksud tanya jawab ini gimana ya Bu? Katanya. Ya, untuk tanya jawab nanti ada hal-hal mungkin yang perlu didalami oleh asesor UNI terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak pada saat simulasi mengajar. Nanti pertanyaannya kondisional seperti itu. Baik. Apakah yang bertanya ada lagi Nurwanti, izin bertanya, apakah di SIM PKB kita boleh latihan uji coba untuk membuka-buka seperti simulasi mengajar yang barusan disampaikan? Terima kasih. Silakan Mas Gazi. Baik, berhubung akun yang bisa digunakan untuk simulasi terbatas, Bapak Ibu sepertinya tidak bisa. Bapak Ibu cukup diulang kembali saja. Nanti melalui YouTube yang sedang live kali ini bisa diulang-ulang mengenai tata kelola atau cara akses mulai dari akun BKB hingga proses simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian ada lagi dari P2 Asep Jaya ya. Izin bertanya, jika memakai laptop, langkah awal bisa download Google Meet dulu apa hanya di HP? Di sini mungkin saya jawab, Bu Elvida, install aplikasi Google Meet cukup di handphone saja, Bapak Ibu, karena di laptop tidak perlu pakai install aplikasi, cukup nanti pastikan saja sudah aktif login di browser yang sama untuk akun Gmail. Sehingga nanti akan otomatis akan mengarahkan Bapak Ibu pada aplikasi Google Meet yang ada di browser masing-masing. Gitu. Ini banyak yang bertanya tentang RPP. Tadi sudah dijelaskan Pak Otong ya, RPP itu harus sama. Nah, sekarang kalau RPP-nya pengen dirubah, boleh tidak Pak Otong? Sekali lagi Uni, untuk RPP gunakan yang harus sudah sama ya. Ya. Jadi sama ya Ibu Bapak. Ya. Ini banyak banget yang bertanya tentang RPP. Mungkin tipsnya begini Uni ya, karena banyak sekali terkait mungkin kekhawatiran RPP, Ibu Bapak yang dinilai sekali lagi adalah kompetensi yang kami sampaikan, bukan penilaian terhadap penulisan RPP itu sendiri Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, untuk ini panduan saja, RPP itu yang akan dinilai oleh asesor itu hanya panduan langkahnya seperti ini gitu. Kompetensinya, rubriknya asesor sudah tahu persis. Cuma kami sampaikan kompetensi yang dinilai. Sekali lagi mohon diperhatikan Ibu Bapak sehingga Ibu Bapak tunjukkan performa Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak memiliki kompetensi yang diharapkan tadi. Untuk simulasi mengajar ada berapa? Ada 4 ya Uni ya. Sedangkan untuk wawancara ada 8. Nah, tunjukkan semua itu. Baik Pak Otong, selanjutnya coba kita baca lagi. Apakah saat simulasi dan wawancara selain kami pantau dari SIM PKB, ada pemberitahuan dari panitia ke peserta melalui WA? Tentu ada Ibu Bapak. Nanti akan ada tim pemantau ya Pak Otong. Betul Ibu Bapak, kita tim pemantau berusaha untuk membantu juga Ibu Bapak. Nanti ada WA dari biasanya tim pemantau itu yang rajin, semuanya rajin. Itu akan ada WA yang memberitahukan, mengingatkan Ibu Bapak kalau Ibu Bapak lupa bahwa jadwal Ibu Bapak simulasi mengajar tanggal sekian jam sekian, biasanya ada. Biasanya ada, dan silakan Ibu Bapak sekali lagi mandiri juga, artinya sering-sering lihat atau lihatlah sekarang berkala SIM PKB Ibu Bapak masing-masing. Ada juga yang bertanya nih Mas Gazi, karena di SIM PKB itu kan ada, di SIM PKB itu masih muncul ubah RPP ya. Upload ulang atau apakah memang itu diizinkan, tapi tadi kan sudah diinfokan ya Ibu Bapak, jadi pokoknya RPP-nya udah paten sama dengan yang di awal, jadi pertanyaannya mohon jangan berkaitan dengan ubah-ubah lagi ya Ibu Bapak. Ya, tambahan mungkin Bu Elvida, nantinya waktu Bapak Ibu akses atau saat konfirmasi jadwal tidak sama persis begitu ya Bapak Ibu dengan yang saya demokan tampilannya.
di mana di sisi Bapak Ibu masing-masing untuk tombol ubah RPP tidak akan muncul, sehingga tombolnya cukup konfirmasi jadwal saja. Di sistem sudah kami validasi, konfirmasi jadwal tidak ada tombol ubah RPP. Begitu. Baik, Mas Gazi. Kemudian ada dari Ibu Aniswati. Nah, ini berkaitan dengan mendua. Kalau simulasi mengajar wawancara bersamaan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan, apakah harus memilih salah satunya? Silakan Pak Otong. Ya, Ibu Bapak, di PGP ini kita ada yang disebut dengan hadir seutuhnya. Ini dari hadir seutuhnya adalah pikiran kita hadir di situ, raga kita hadir di situ, hati kita juga di situ. Oleh sebab itu di PGP, di program kita itu tidak diperkenankan untuk mendua Uni seperti itu ya. Dan Baik. Ibu Bapak, silakan Silakan. jadikan prioritas Uni ya. Kami berharap Ibu Bapak memprioritaskan waktu nanti setelah ketahuan jadwal Ibu Bapak. Silahkan, kami berharap, kami tahu Ibu Bapak sibuk, kami tahu Ibu Bapak punya kesibukan yang luar biasa juga, namun demikian tidak mudah sampai ke tahapan ini. Kami harapkan ini dijadikan prioritas juga setelah tahu jadwalnya. Dan untuk simulasi mengajar itu hanya sekitar 30 menit Uni ya, 30 menit, kemudian Tapi udah pelaksanaan semua, udah include. ya itu udah include, pelaksananya hanya 10 menit padahal ya. Untuk wawancara juga 1 jam atau sekitar 60 menit. Sehingga kami sangat-sangat berharap tidak semua orang memiliki kesempatan ke tahapan ini mohon menjadi prioritas. Demikian. Dia pintar-pintar mengatur waktu ya Pak. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi menanya nih Mas Gazi, ini berkaitan dengan SIM PKB, apakah RPP dikirim kembali sebelum sesi simulasi mengajarnya? Maksudnya dikirim waktu simulasi mengajar, dikirim ke penilai begitu ya Ibu? Kalau yang dimaksud itu tidak perlu, karena dari sisi asesor akan otomatis memiliki akses ke RPP Bapak Ibu yang digunakan saat mendarat. Jadi tidak perlu unggah ulang ya? Betul, tidak perlu unggah ulang. Di sisi asesor sudah ada kolom khusus begitu untuk lihat dan unduh RPP Bapak Ibu. Gitu. Baik, kemudian masih banyak lagi ubah RPP, tapi tadi sudah dijelaskan. Apakah Google Meet diaktifkan pada laptop dan HP? Apakah jika saya lulus CGP bisa ada tambahan jam untuk jadi sertifikasi saya, Pak? Silakan Pak Otong. Dari Pak Nur Padilah, Ibu sepertinya. Gimana nih, mohon maaf? Ya, nih kalau Google Meet tadi sudah diinfokan oleh Mas Gazi sebenarnya. Jadi HP itu tidak perlu di install lagi, yang perlu arah di HP Gmeet-nya. Kalau ini yang buat Mas Otong aja nih, apakah jika saya lulus CGP bisa ada tambahan jam untuk jam sertifikasi saya, Pak? Gitu. Jadi 24 jam maksudnya. Ini sesuatu yang berbeda Uni ya, kalau antara PGP dengan sertifikasi. Berbeda Uni. Jadi Ibu Bapak jangan dikaitkan, ini beda program, beda direktorat, jadi tidak ada kaitannya kecuali Ibu Bapak ikut PPG yang memang dari guru penggerak ya Pak Otong, tapi bukan menambah jam 24 jamnya Ibu Bapak ya Pak Otong ya. Jadi tidak ada kaitannya Ibu Bapak, kata Pak Otong. Kemudian RPP lagi, kemudian masih yang sama, tidak saya bacakan lagi ya Ibu Bapak karena sudah berulang-ulang tadi dijelaskan. Kalau terkendala listrik seperti tadi nanti bisa di reschedule, gitu kan. Ini masih RPP. Nah, kalau untuk RPP ada yang gini Pak Otong. RPP waktu yang tertera di RPP itu sesuai waktu sebenarnya atau hanya 10 menit? Sekali lagi, ya Uni, RPP itu pasti Ibu Bapak menuangkannya itu sesuai dengan real ya Ibu Bapak. Misalnya tadi waktunya adalah 45 menit kali sekian jam, misalnya 3 jam, 3 kali 45 menit misalnya Uni ya. Tetapi untuk simulasi itu hanya dilakukan
10 menit saja, Uni. Ini untuk kesekian kalinya kami sampaikan Ibu Bapak bahwa simulasi itu 10 menit mencakup dari awal sampai akhir. Dari Jadi silakan menyesuaikan ya Pak Otong. Betul, silahkan berlatih, silahkan sering-sering berlatih Ibu Bapak. Berlatih bagaimana dari 3 jam yang nyata, 3 kali 45 menit misalnya, atau 3 kali 60 menit, menjadi hanya 10 menit. Nah ini tantangannya di situ. Sehingga bisa meyakinkan pada asesor. Baik Pak Otong. Untuk konfirmasi jadwal dilakukan minimal H-min berapa dari jadwal yang ditentukan Mas Gazi? Dimulai cek berkala mulai nanti sore ya Bapak Ibu, hingga karena pelaksanaan mulai tanggal 24, maka sebelum tanggal 24 Bapak Ibu sudah konfirmasi jadwal. Karena bisa jadi Bapak Ibu tanggal 24 malah dapat jadwal di jam 8 bisa jadi. Jadi boleh nggak ada batasnya, yang penting sebelum simulasi sudah konfirmasi jadwal ya Mas Gazi. Betul. Jadi Ibu Bapak harap mulai besok malam ya Mas Gazi atau malam nanti? Mulai nanti malam bisa dicek secara berkala, Ya. kemudian selesai sudah generate-nya sehingga Bapak Ibu segera dapat mengetahui info pelaksanaannya tanggal berapa. Gitu. Baik, ini yang berkaitan dengan RPP kita lewatkan saja. Wah ternyata tanpa terasa sudah jam 16 lewat. Kita asik melihat sesi tanya jawab. Pak Otong sepertinya kita sebelum kita akhiri nih karena sudah lewat dari sesinya, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Gazi, kemudian lanjut Pak Otong, atau Pak Kasiman masih bergabung nggak ya? Bapak Kasiman, selamat sore Pak. Oh sudah tidak seperti itu. Ibu Bapak, mungkin pertanyaannya masih banyak yang ditanyakan, tapi mohon maaf waktu kita karena terbatas, jadi kita akhiri sampai di sesi tanya jawabnya. Sebelum kita akhiri, silakan closing statement dari Mas Gazi, kemudian Pak Otong, dan lanjut ditutup ya Pak Otong. Silakan Mas Gazi. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa segera dicek ya kunci BKB-nya mulai nanti malam. Kemudian besok dan lusa agar dapat segera dicatatkan begitu waktu proses simulasi mengajarnya kapan, ingat-ingat betul atau lebih mudah nanti bisa dicatatkan di reminder di handphone. Selamat dan tetap semangat, semoga sukses dan lulus semua Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Otong closing statement sekaligus menutup kegiatan coaching klinik pada sore hari ini. Baik, terima kasih Uni. Ibu Bapak, terima kasih telah menyimak acara coaching klinik ini. Bagi Ibu Bapak misalnya yang belum terundang atau belum bisa masuk melalui Zoom ini, silahkan bisa dilihat kembali coaching klinik yang hari ini atau coaching klinik angkatan sebelumnya. Nah, terkait pertanyaan Ibu Bapak itu menunjukkan bahwa Ibu Bapak itu punya antusiasme yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kami senang, kami bangga karena tidak semua orang bisa sampai ke tahapan ini, Ibu Bapak. Seperti disampaikan di awal dari 189.000 hanya 33 ribuan yang sampai tahap ini. Nah, kami sangat berharap Ibu Bapak untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena mungkin di luar sana banyak sekali orang yang bisa berharap, bisa menunjukkan nanti performa kepada asesor bahwa memang sayalah yang layak gitu untuk diikutkan, untuk berpartisipasi dalam program PGP ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mohon untuk tidak disia-siakan kesempatan ini, tunjukkan kepada asesor bahwa Ibu Bapak memang sangat layak dan kami juga sangat berharap Ibu Bapak menjadi bagian transformasi pendidikan di Indonesia dan dalam bentuk partisipasi nanti dalam bentuk ikut pendidikan guru penggerak. Kami berdoa semoga Ibu Bapak tetap sehat,
sampai pada saat pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara, mohon sekali lagi ini menjadi diprioritaskan Ibu Bapak. Kalau sudah ketahuan jadwalnya, silahkan cek jadwalnya secara berkala. Dan atas perkenan dan izin Ibu Bapak semua, mari kita akhiri pertemuan coaching klinik ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gazi, Pak Otong yang sudah menjadi narasumber pada sore hari ini, dan Ibu Bapak semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentu selalu bahagia. Sebelum kita tutup sesi ini, sungguh cantik anaknya Bu Sisi, hobinya bermain selancar. Selamat mengikuti simulasi, semoga semua berjalan lancar. Saya yang bertugas Elvida bersama teman-teman Pokja pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.